Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, admin channel Bayangkara News Banten. Bagi yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Selamat mendengarkan berita coding terhangat dari channel Bayangkara News Banten. MOU dengan KPU, Kapolri mengatakan jaga persatuan kesatuan di pemilu 2024 syarat mutlak. Jakarta, bayangkaranews.id. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, dan Komisi Pemilihan Umum KPU RI, menandatangani nota kesepahaman terkait dengan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) untuk memastikan seluruh rangkaian dan tahapan pemilu 2024 berjalan aman dan lancar itu berlangsung di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Hari ini, Polri bersama dengan KPU menandatangani nota kesepahaman kerjasama, di mana tentunya substansi atau esensi dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi untuk melakukan kegiatan khususnya polisi dalam mengamankan, mengawal dan menjaga agar seluruh tahapan pemilu yang sudah ditentukan oleh KPU dapat berjalan, kata Sigit usai kegiatan tanda tangan MOU tersebut. Nota kesepahaman tersebut, kata Sigit, polisi akan melakukan pengamanan serta mengawal mulai dari awal memasuki tahapan pemilu. Di antaranya adalah persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah. Tentunya yang menjadi harapan kita bahwa pemilu tahun 2024 menjadi pemilu yang lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari, ujar Sigit. Dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, Sigit menekankan, yang paling terpenting dan selalu digelorakannya adalah seluruh elemen masyarakat harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menurut Sigit, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi 5 tahunan adalah hal yang biasa. Namun, Sigit menegaskan, seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah harus berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi, serta membawa visi misi Indonesia jauh lebih baik. Perbedaan pilihan pendapat adalah hal biasa. Namun yang selalu kita ingatkan bahwa siapapun pemimpinnya, baik tingkat daerah maupun nasional, yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan. Yang namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama. Sehingga itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus kita tinggalkan, ucap Sigit. Dengan terjaganya penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai, Sigit menyebut, ke depan diharapkan, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif. Semangat itu, ditekankan Sigit, selalu digelorakan dengan sosialisasi kepada mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, komunitas dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, semua unsur bangsa harus memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang damai. Tentunya kita sepakat bahwa Indonesia ingin menjadi salah satu barometer terkait dengan penyelenggaraan pemilu mapan dan demokratis, yang meninggalkan hal-hal negatif serta polarisasi. Itu menjadi kesepakatan dan komitmen kita. Saya kira tolong dibantu rekan-rekan media ikut membantu sosialisasikan, karena ini untuk kepentingan bangsa. Kepentingan rakyat kita semua, tegas Sigit. Lebih dalam, Sigit meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya. Sehingga, di tahun 2024 tidak lagi terjadi polarisasi, politik identitas, sara dan hal lain yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harapkan ke depan bagaimana kita edukasi dan sosialisasikan agar proses demokrasi bisa dapat berjalan dengan lebih baik. Sehingga, Indonesia mengarah mewujudkan demokrasi lebih mapan, bermartabat dan bagaimana pesta demokrasi ini menjadi pestanya rakyat, pestanya masyarakat, tutur ex-Kabareskrim Polri itu. Di sisi lain, Sigit menuturkan, dewasa ini, Indonesia berada di dalam posisi yang sangat bagus, karena berada di urutan kelima di antara negara G20, dan berada di puncak kepemimpinan global. Sigit menyatakan, seluruh elemen masyarakat harus terus mempertahankan tren positif tersebut,
demi mewujudkan Indonesia Emas 2045, dan ini harus kita jaga, sehingga cita-cita bangsa, tujuan nasional kita, betul-betul bisa terus berjalan, dan kita bisa mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Tutup Sigit, Redaksi Bayangkara News Kaperwil Banten AMN 212. Demikian berita terhangat yang dapat kami sampaikan. Kritik dan saran tinggalkan saja di kolom komentar. Admin Bayangkara News Banten mohon undur diri. Nantikan berita hangat lainnya hanya di channel kesayangan kita, Bayangkara News Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.